Hanya orang TOL aja yang nggak paham soal-soal orang yang maling-maling, yang orang yang mau nangkap koruptor itu koruptornya ada di mana. Ya, contoh itu Fahri Hamzah sekarang, dulu geger, ya giliran digeledah sama KPK lari, kocar kacir itu orang, ya itu kocar kacir itu orang. Yang dikorbankan siapa? Ya. Benar kata gua kan, yang namanya mau kejar koruptor adem ayem kan sekarang, betul nggak? Banyak teror lah dan segala macam. Pertama, ada orang teriak-teriak kena teror, padahal dia yang bawa, dia juga yang ribut. Kata, yang nggak jauh-jauh lah dari Abu Janda. Itu satu. Kedua, untuk mengejar yang namanya para koruptor ini sekarang kendor, ya kan, kolornya kendor semua. Kenapa? Malah ada di kabinetnya itu lagi promo, ya ta? Diskon kayaknya, atau jangan-jangan orang yang koruptor besar-besaran ini udah ketemu malam-malam deh, ya, di Wican deh, ya gitu. Ya, karena apa? Dulu si mulut besar yang namanya Fahri Hamzah, ya teriak-teriak tuh, ya, begini begitu. Sekarang tuh ya mulutnya itu mingkem kicep. Kenapa? Makanya saya bilang kabinet Prabowo sekarang ini lagi ada promo besar-besaran, ya kan, bukan mau tangkap yang namanya koruptor besar-besaran, ya. Kalau yang koruptor besar-besar mah asal tahu sama tahu saja, ya ta? Nah, yang promo besar-besaran itu kabinetnya sekarang Fahri Hamzah kan menjadi yang namanya Menteri Perumahan kan. Nah, lumayan lah ya. Mudah-mudahan BTN ya, Bank Tabungan Negara aman gitu kan. Dulu apa kabar tuh Pak Fahri Hamzah zamannya SBY dulu? Kok soal yang namanya EKTP kabur-kaburan terus, giliran diperiksa nggak mau buka semua. Padahal kan sogok menyogok daerah SBY itu masalah EKTP itu selain Setia Novanto dan lain-lain, ada yang menyebut nama Fahri Hamzah salah satunya, tapi aman karena bestilah, ya kan? Sekarang dapat promo besar-besaran bro. Ya, ada yang jadi wamen, bonusnya komisaris, ya kan? Keren kali bro. Dulu dia teriak-teriak mau tangkap yang namanya koruptor, kendor toh. Sampai sekarang kan nggak ada. Mana yang mau mengejar Ridwan Kamil habis pemeriksaan malah rame mengangkat isu perselingkuhannya, ya kan? Apa aku bilang itu untuk menutupi segala karena rekomendasi dia itu kan didapat dari Prabowo kan, dari Gerindra, ya kan? Terus ada juga kemarin masalah judol, ya judol nggak taunya, ya wajar lah itu nggak tertutup masalah judol ya. Ternyata ada orang ini juga di dalamnya bro, ya. Usut demi usut ya seperti itu. Nah, yang nggak habis pikir itu promo dari wamen menjadi komisaris tuh, promo kabinet bro. Kalau untuk kejar yang namanya para koruptor ya kayaknya enggak deh ya. Karena apa? Karena ada TST, tahu sama tahu aja deh ya. Kalau malu ya datang malam-malam aja deh ke tempat saya deh ya. Begitu deh ya. Jadi begitulah bro. Kenapa? Omong kosong doang mau kejar koruptor, ternyata Ridwan Kamil juga ditutupi dengan isu-isu yang seperti ini, ya kan? Isu perselingkuhannya, kenapa dia nggak ditarik? Ya, nggak dipenjarakan dulu. Masalah kasus PJB juga, ya dah. Nah, yang tak habis pikir ini orang-orang ini teriak PDI sarang koruptor. Lupa kalau koruptor itu ada di mata-mata Prabowo semua di sana. Ya, pertama, Anda harus tahu Samadikun Hartono itu kasus BLBI terbesar. Tahu BLBI? Kalau yang bego nggak tahu, saya kasih tahu kepanjangnya. Ya, BLBI, Bank Bantuan Likuidasi ya, Bantuan Likuidasi Bank ya, itu BLBI. Ya, kalau yang bego kan nggak tahu BLBI itu apa. Ya, dulu ada yang melalui BCA yang terbesar. Ya, nah jadi Samadikun Hartono ada di Prabowo, Sudrajat Jiwandono ada di sana, kasus BLBI semua loh. Hashim ada di sana, tetap mau tangkap koruptor, ya itu salah satunya. Orang-orang ini sudah selesai semua itu. Kemudian ada data juga 22 data masih di ranah mertua sama besannya,
Ya kan, 22 data loh. Ya itu. Kalau dia mau tangkap itu. Kenapa? Ya, atau jangan-jangan pakai kode. Tahu sama tahu kan. Nah, itu bro. Apa yang kita edukasikan itu ya di negara kita ini benar, nyata-nyata itu ada. Nyata-nyata itu ada. Ya kan? Nah, sekarang lagi promo, ya kan? Promo besar-besar aja. Dipilihnya wamen tapi dapat komisaris. Ya toh, asal tahu sama tahu. Ya enggak? Kalau bagi koruptor yang besar-besaran ya datangnya malam-malam, jangan siang-siang. Ya, ke Wician aja, Widya Chandra. Nggak dah? Jadi pahamlah bandit-bandit sebenarnya, para koruptor kelas kakap ini ada di mana. Kalian harus tahu, rakyat. Hanya orang yang TOLOL aja, ya, yang nggak paham strategi mereka itu. Ya, hanya orang TOLOL aja yang nggak paham soal-soal orang yang maling-maling, yang orang yang mau nangkap koruptor itu, koruptornya ada di mana. Ya, contoh itu Fahri Hamzah sekarang, dulu geger, ya giliran digeledah sama KPK lari, kocar kacir itu orang, ya, itu kocar kacir itu orang. Yang dikorbankan siapa? Ya, salah satunya Anas, siapa, Nazarudin dulu kan. Nah seperti itu, lupa semua Fahri Hamzah dengan Nazarudin segala, ya. Nah, inilah Indonesia, katanya Indonesia gemilang, koruptor jidatnya tambah gemilang, aman pokoknya ya, karena tahu sama tahu. Ya, kalau mengembalikan uang korupsi itu ya, datanglah ke tempat saya deh, malam-malam deh bila perlu ya. Ya, begitu. Itu karena taktiknya seperti itu ya. Pulangin aja ke dia deh, ya. Nah, begitu, bro. Nah, dari sinilah ya rakyat Indonesia, kalian mau tahu di mana sih sarang-sarang maling sebenarnya, sarang-sarang koruptor sebenarnya di mana, ada di mana, pahamlah kalian di situ ya. Ya, kebanyakan omong makin lama makin terbongkar dia, ya dah. Ya, makanya kabinetnya aja kalau ada orang yang mengetahui ini, mengetahui itu, oh ya diangkat jadi komisaris. Ya, terus dari orang koar-koar dulu dibungkam. Ya, pakai uang. Ya, contoh Abu Janda aja harga dirinya kan bisa dibeli. Ya ta? Denny Siregar aja bisa dibeli sama mereka. Ganyang sana, ganyang sini, soal teror dan meneror mereka yang mengadakan, mereka juga yang ini. Kalian tahu? Kayaknya sepertinya di media sosial dulu orang yang selalu koar-koar membawa pemberitaan sekarang lagi kumpul-kumpul ya, kayaknya sama pejabat. Jadi pahamlah ya kalian di situ ya. Kayaknya ada orang yang lagi kumpul-kumpul tuh, ya. Salah satu media apa, Himpies apa itu? Kok nggak ada pemberitaan apa-apa, kicep ya tentang penangkapan koruptor kicep? Nggak ada yang diangkat kemana-mana, ya dah? Kenapa? Wartawan juga bisa dibeli, itu. Begitu kan? Karena maraknya namanya korupsi di negara kita ini mendunia, agar pemberitaan itu tidak terangkat ke seluruh dunia, ya toh. Jadi salam waras buat rakyat Indonesia, jadi paham kalian di mana sih sarang koruptor sebenarnya. Sekarang masalah BJB Jawa Barat ya, kasus Ridwan Kamil, malah yang gempar apaan? Perselingkuhannya. Kasus BJB banknya kendor. Kasus Pertamina kendor. Yang tadinya Andre ya ke fraksi dari yang namanya Gerindra, cuap-cuap ganasnya minta ampun, kendor semua. Masih adakah sih wakil rakyat DPR, anggota DPR itu yang mewakili suara-suara rakyat, masih ada nggak kira-kira? Atau kalian di sana duduk di sana mewakili para mafia semua? Ya, kemarin yang keluar-keluar nggak sependapat sama mereka, terus disuap, disumpel mulut lo jadi tunduk gitu. Salam waras.